Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. Halo sahabat sosiologi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Oliva Tito dari kelas reguler sore B semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas review buku untuk memenuhi tugas kajian seminar masalah-masalah sosial. Dengan judul buku, Pemahaman Konflik Etnis. Dengan konsep besarnya yakni konflik etnis di panggung dunia dengan pertanyaan besar, mengapa konflik etnis terjadi? Para sarjana dan praktisi telah disibukkan dengan pertanyaan mengapa etnis, populasi, dan konflik terjadi dalam waktu lama. Secara umum, teori tentang populasi etnis dan konflik dapat dibagi menjadi beberapa kronologis episode atau gelombang tertentu. Di Eropa pasca abad pertengahan, misalnya ide-ide baru tentang bangsa, nasionalisme, dan penentuan nasib sendiri, produk pencerahan, datang bersama-sama dengan kuat untuk menghancurkan tatanan abad pertengahan dan mengantarkan era itu pada negara-negara modern. Pada awal abad ke-20, ide-ide ini muncul dan menyebar ke seluruh dunia karena dampak ganda dari revolusi industri dan kolonialisme Eropa. Gerakan anti-koloni mulai mengumpulkan tenaga dan nasionalis konflik pecah di Eropa pada paruh pertama abad ke-20 dan peristiwa ini menyebabkan dan dimulainya gelombang pertama berteori tentang nasionalisme dan konflik etnis yang oleh banyak ahli terkait erat dengan proses modernisasi. Gelombang pertama yakni modernisasi, nasionalisme, dan konflik etnis. Sosiolog yakni Emil Durkheim adalah salah satu penulis paling awal yang mengeksplorasi hubungan antara modernisasi dan nasionalisme. Durkheim berpendapat bahwa karena pembagian kerja yang dibawa oleh modernisasi, yakni masyarakat berubah dari negara yang terintegrasi secara mekanis menjadi terintegrasi secara organik. Dalam masyarakat yang terintegrasi secara mekanis, di mana identitas etnis primordial anggota masyarakat itu membantu menciptakan dan memelihara struktur sosial, kohesi, dan persatuan. Tetapi seiring dengan modernisasi masyarakat dan pembagian kerja yang terjadi, yakni setiap warga negara menjadi bergantung pada setiap warga negara dan lainnya, dan setiap orang menjadi bagian kecil dari teka-teki besar yang hanya dapat diselesaikan jika masing-masing menjalankan peran dan pada peran khususnya. Hal ini menciptakan landasan bagi kebangkitan nasionalisme dalam masyarakat modern. Durkheim berpendapat pula untuk bertahan hidup dan menantang kebutuhan modernisasi, maka masyarakat modern membutuhkan kekuatan kohesif, norma kohesif yang dibentuk kembali dari jenis masyarakat mekanis, dan karena itu harus mengatur kembali diri mereka sendiri sebagai modifikasi dari komunitas lama atau disintegrasi. Oleh karena itu, reorganisasi masyarakat tradisional menjadi bangsa yang kohesif adalah kedua persyaratan sekaligus konsekuensi dan modernisasi. Ironisnya, bagaimanapun dalam pandangan Durkheim, ketika nasionalisme mulai berkembang dalam masyarakat multi etnis yang modern, ini mengurangi pentingnya identitas etnis paroki sehingga membuatnya seperti identitas tersebut menjadi hilang sama sekali seiring berjalannya waktu. Selanjutnya akan dibahas mengenai konflik etnis di panggung dunia. Sarjana lain mengikuti petunjuk Durkheim dalam hal ini berkaitan dengan pemecahan masyarakat tradisional karena modernisasi sebagai akar penyebab bangkitnya nasionalisme. Penulis
di pertengahan tahun, yakni Einstein berpendapat bahwa dalam masyarakat modernisasi, nasionalisme membentuk jabatan antara tradisi komunitas dan proses modernisasi dengan menciptakan peran baru yang membangunkan orientasi parokial dan universitas dan individu. Di sisi lain, adapun Schmelzer menyoroti efek mengganggu modernisasi dalam tradisi masyarakat dan peran nasionalisme dalam menjaga ketertiban. Dengan memicu perubahan cepat dalam masyarakat, modernisasi pasti menghasilkan konflik dan kekerasan. Dalam kekacauan seperti kondisi tersebut, orang-orang yang paling terpengaruh oleh perusahaan tradisional masyarakat mungkin tertarik pada gerakan kolektif seperti nasionalisme. Karenanya, nasionalisme adalah produk sampingan dari industrialisasi, dan ia menyediakan orang-orang yang hidupnya memiliki atau telah terganggu dengan cara yang relatif mudah untuk menerima perubahan yang menyakitkan, dan bisa dibilang teori paling ambisius mengingatkan perkembangan modern masyarakat industri hingga kebangkitan nasionalisme datang dari M.S. Gellner. Dalam pikiran dan perubahan, Gellner menetapkan bahwa modernisasi membutuhkan pembentukan kembali setiap masyarakat tradisional yang mengalami dan menjadi masyarakat yang terstandarisasi, homogen, dan terpusat. Pada tipe budaya tinggi yang dapat diidentifikasi oleh penduduk, yakni negara bangsa modern dengan hukum, lembaga, simbol, dan budaya politiknya adalah masyarakat baru dalam bangsa dan nasionalisme. Di sini Gellner lebih lanjut menekankan bahwa persyaratan tujuan utama untuk industrialisasi yang cepat adalah mengembangkan negara-negara modern dengan otoritas kedaulatan yang kuat dan terpusat. Karena negara-negara Eropa pada abad pertengahan kekurangan pemerintahan pusat yang kuat, mereka tidak cocok untuk tugas-tugas yang dituntut industrialisasi. Hanya dengan hancurnya negara-negara feodal dan perkembangan bertahap negara dan bangsa modern dengan otoritas kedaulatan terpusat, Eropa membuat kemajuan industri yang pesat. Namun, kehancuran negara feodal dan munculnya otoritas berdelaut yang tersentralisasi juga penting untuk memperkembangkan negara nasionalisme, karena itu memberikan struktur negara yang kuat dari mana bangsa yang homogeni bisa dibentuk. Meskipun Gellner menawarkan satu dari teori nasionalisme yang paling berpengaruh, memungkinkan paradigma modernisasi, para pengkritiknya menunjukkan beberapa kelemahan analisisnya. Misalnya dalam esai berpengaruh yang diterbitkan pada tahun 1972 oleh Walker Conner, berpendapat bahwa realitas mendasar dari sistem negara internasional pasca Perang Dunia II, khususnya di negara berkembang, adalah mayoritas dari jumlah negara tersebut, yakni bagian multitenis. Bentuk nasionalisme yang paling dominan ditentukan di negara-negara ini bukanlah tipe sipil yang berpusat pada negara atau menandakan kegagalan pembangunan bangsa secara politik perusahaan, tetapi jenis etnis yang lebih khusus dan parokial yang menuntut teori Gellner atau saja tidak memperhitungkan, yakni teori Gellner juga menawarkan sedikit penjelasan untuk kebangkitan nasionalisme etnis dalam masyarakat pasca industri, yakni di Barat berkaitan dengan kontemporer nasionalisme telah muncul di negara-negara industri lama seperti Inggris, Belgia, Spanyol, yang mungkin disebut Gellner sebagai negara bangsa. Sepertinya ada suatu yang baru terjadi di sana, yakni di luar teori Gellner. Kritikus lain berpendapat bahwa teori Gellner gagal menjelaskan pertanyaan
Mengapa nasionalisme memiliki daya tarik emosional yang begitu kuat bagi orang-orang? Di sini karena teori modernisasi nasionalisme tidak mampu menjelaskan kebangkitan nasionalisme etnis di banyak negara berkembang dan maju di sebuah kerangka konseptual segera setelah periode Perang Dunia II, mereka secara bertahap didiskreditkan. Di mereka tempat muncul berbagai teori yang menghubungkan proses modernisasi dengan kemunculan dan penyebaran secara cepat, yakni berkaitan dengan sentimen etnis nasionalis dan keagamaan.